Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Pratik Siregar dari Sekolah SMK Negeri 1 Sipiro, jurusan TKJ. Dan saya Maita Harahap dari SMK Negeri 1 Sipiro, jurusan TKJ. Di sini kami akan menjelaskan tentang 10 tradisi unik menjelang Lebaran yang hanya ada di Indonesia. Apa saja sih tradisi yang rutin dilakukan masyarakat kita Indonesia setiap menjelang Lebaran? Jangan kemana-mana ya, yuk simak. Inilah 10 tradisi wajib menjelang Lebaran atau Hari Raya yang ada di Indonesia. Beragam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita Indonesia ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Beberapa di antara tradisi tersebut bahkan sudah dilakukan sejak turun-temurun. Nah, tradisi wajib pertama di sini adalah mudik. Adanya budaya merantau di Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat bekerja mencari nafkah jauh dari kampung halaman. Karena itu, saat-saat menjelang Lebaran dijadikan momen pulang kampung atau mudik. Masa liburan Lebaran umumnya lebih panjang dibandingkan libur hari-hari lainnya. Masyarakat pun benar-benar memanfaatkannya untuk kembali ke kampung halaman dan melewatkan hari raya bersama anak saudara. Hal yang wajib dilakukan masyarakat kita Indonesia saat menjelang Lebaran yaitu dengan adanya ketupat, lemang, kembang loyang, dodol, dan lain sebagainya. Siapa yang tak tahu dengan ketupat? Makanan yang satu ini seolah menjadi menu wajib bagi masyarakat kita Indonesia saat hari Lebaran Idul Fitri. Umumnya, para ibu sudah mengerjakan ketupat 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Makanan ini biasanya disantap saat usai masyarakat menunaikan sholat Idul Fitri. Ketupat disajikan bersama menu spesial Lebaran lainnya seperti rendang daging dan sup daging. Yang berikutnya adalah malam ke-27 bulan Ramadan, di mana biasanya di malam ini anak-anak sibuk menyalakan lilin, bermain kembang api, petasan, dan menyalakan meriam bambu. Yang keempat, menabuh beduk. Menabuh beduk juga menjadi tradisi menjelang Lebaran yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk mengiringi kumandang takbir saat malam terakhir puasa dan saat Lebaran. Yang kelima, takbir keliling. Malam Lebaran selalu ditandai dengan kumandang takbir sebagai tanda kemenangan setelah sebulan berpuasa. Nah, masyarakat kita Indonesia punya tradisi unik untuk mengumandangkan takbir tersebut. Nah, yang berikutnya adalah makan fajar. Makan fajar ini adalah tradisi adat Mandailing. Biasanya makan fajar dilakukan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri, di mana seluruh keluarga besar berkumpul bersama di satu rumah. Setelah selesai makan, keluarga pun saling bermaaf-maafan. Dan momen yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah THR. Saat menjelang Lebaran, perusahaan-perusahaan akan mengeluarkan tunjangan-tunjangan hari raya atau yang biasa kita sebut dengan THR untuk para karyawannya. Hal ini telah menjadi ketetapan resmi pemerintah. Di samping THR karyawan, ada pula tradisi membagikan. Yang kedelapan adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilakukan oleh umat muslim pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Sholat ini dilakukan 1 tahun sekali dan hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Sejak disyariatkannya pada tahun kedua Hijriah. Setelah menunaikan sholat Idul Fitri, nah berikutnya ziarah ke makam. Umumnya masyarakat kita Indonesia akan berbondong-bondong berziarah ke makam keluarga atau kerabatnya yang telah tiada. Hal ini dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Yang terakhir adalah rekreasi. Kebanyakan masyarakat Indonesia memanfaatkan momen libur Lebaran yang cukup panjang ini untuk bepergian ke tempat-tempat wisata bersama keluarga. Tak heran jika saat libur Lebaran, tempat-tempat wisata di kota-kota besar seluruh Indonesia seperti Jakarta dan sekitarnya ramai pengunjungnya. Sekian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sambut Lebaran dengan gembira. Minal aidin wal faizin.